Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan juga kucuran rahmat-Nya pada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk beribadah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam satu majelis zikir dan juga majelis untuk thalabul ilmi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan ngaji sirah nabawiyah, sejarah dari kehidupan baginda Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan kita yang terakhir, pembahasan kita sudah selesai tentang perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq atau perang Ahzab ini terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Dan nanti tahun depan, di tahun 6 Hijriah, terjadi Sulhul Hudaybiyah. Bahasa kitanya perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama tempat. Perjanjian kesepakatan antara Rasulullah dengan orang Quraisy terjadi di Hudaybiyah. Kemudian dikenal dengan nama Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang akan kita kaji pagi hari ini adalah Bainal Ahzab wal Hudaybiyah. Beberapa kejadian penting antara perang Ahzab dengan Sulhul Hudaybiyah. Perang Ahzab, perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Antara dua peristiwa besar ini terjadi beberapa kejadian penting yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah mihnatu Ummi Habibah fil Habasyah. Kejadian penting pertama adalah ujian Yang pertama adalah mihnatu Ummi Habibah fil Habasyah. Ujian, dan ini ujian yang sangat berat yang dialami oleh Ummu Habibah di mana? Fil Habasyah, di negeri Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Nah, salah satu negeri yang ada di benua Afrika. Dan Habasyah ini adalah tempat hijrah pertama kaum muslim. Sebelum para sahabat Nabi hijrah ke Madinah, itu jauh-jauh hari sebelumnya Rasulullah SAW sudah lebih dulu memerintahkan para sahabat atau mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Bahkan hijrah ke negeri Habasyah ini terjadi sampai 2 kali. Ada hijrah yang pertama dan ada hijrah yang kedua. Dan di antara sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah ini adalah Ummu Habibah bersama dengan suaminya. Dan nanti di negeri Habasyah, Ummu Habibah ini mengalami ujian hidup yang sangat-sangat berat sekali. Ya. Ini yang akan kita bahas. Jadi mihnatu Ummi Habibah fil Habasyah, ujian berat yang dialami oleh Ummu Habibah di negeri Habasyah. Ismuha Ramlah bintu Abi Sufyan. Nama asli dari Ummu Habibah adalah Ramlah bintu Abi Sufyan. Ramlah putrinya siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? presidennya orang Quraisy.
Presidennya orang Quraisy namanya Abu Sufyan, punya anak perempuan namanya Romlah. Nah, Romlah ini adalah putrinya Abu Sufyan. Aslamat fi Makkah ma'a zawjiha. Beliau masuk Islam di Mekah bersama dengan suaminya yang bernama Ubaidillah ibnu Jahshin. Ubaidillah bin Jahshin. Bapaknya dedengkot orang Quraisy yang betul-betul memusuhi Rasulullah. Sementara putrinya namanya Romlah dan sang suami malah masuk agama Islam. Wa hajarat ma'ahu ilal Habasyah. Kemudian Romlah ini hijrah bersama dengan suaminya ke negeri Habasyah. Wa du'at bintan hiya Habibah. Kemudian di negeri Habasyah ini beliau melahirkan seorang putri dan diberi nama siapa? Habibah. Anaknya perempuan, lalu anak perempuan ini diberi nama Habibah. Wa ghalabat 'alaiha kunyatuha, yaitu Ummu Habibah. Akhirnya yang lebih dominan, yang lebih populer, perempuan ini dipanggil dengan nisbat kepada anaknya, yaitu Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah ini bukan nama asli, Pak. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah kunyah. Kunyah itu kalau misalnya seseorang punya anak, misalnya pasangan suami istri punya anak laki-laki diberi nama Ibrahim, maka bapaknya dipanggil Abu Ibrahim, ibunya dipanggil Ummu Ibrahim. Itu kalau tradisi orang Arab. Kalau tradisi orang sini, mama siapa sama papa siapa. Nah, dan terkadang penisbatan pada anak ini, istilah ataupun identitas penisbatan seseorang pada anaknya ini lebih populer dibanding nama aslinya. Bapak misalnya tahu ibu-ibu atau bapak-bapak di sini, itu biasanya malah lebih kenal nama siapa? Anaknya. Oh, Mama Kinan misalnya. Bapak Ahmad misalnya. Mamanya Kinan, bapaknya Ahmad. Mamanya Kinan namanya siapa? Enggak tahu, tapi saya tahu dia punya anak siapa? Kinan, Mama Kinan. Nah, kalau orang Arab itu namanya kunyah. Nah, sama Ummu Habibah itu juga bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Romlah. Karena punya anak perempuan diberi nama Habibah, sehingga yang lebih populer adalah siapa? Ummu Habibah. Wa fil Habasyati irtadda Ubaidillah 'anil Islam ilan Nasraniyah. Ini ujiannya dimulai dari sini. Di negeri Habasyah, sang suami yaitu Ubaidillah bin Jahshin ini irtadda 'anil Islam. Murtad. Murtad itu apa? Pindah agama, meninggalkan agama Islam, masuk ke Nasraniyah, agama Nasrani. Ini ujian pertamanya ya. Di irtad riddah, bahasa kitanya riddah. Riddah itu murtad. Kalau di dalam aturan atau syariat Islam, seorang muslim yang murtad pindah agama itu diberi waktu 3 hari untuk apa? Bertobat. Ya, tapi kalau nggak bertobat akhirnya apa? Man baddala dinahu faqtulhu. Siapa yang murtad terus dia tidak bertobat apa? Faqtulhu, maka bunuhlah dia. Itu kalau nanti Islam apa? Tegak. Jadi Ubaidillah bin Jahshin, suaminya Romlah atau suaminya Ummu Habibah ini murtad ketika berada di negeri Habasyah. Istrinya muslimah, tetap berpegang teguh pada agama Islam, sementara suaminya murtad pindah agama. Lah pertanyaannya gini, status pernikahan keduanya bagaimana? Kalau misalnya hari ini ada 2 orang menikah, awalnya sama-sama muslim, lalu dalam perjalanan pernikahan suaminya kemudian murtad pindah agama, status pernikahannya bagaimana? Jadi status pernikahannya itu batal otomatis. Ya, artinya pernikahannya apa? Batal otomatis. Ya harus berpisah. Dan negara ataupun pemerintah kaum muslimin harus apa? Memisahkan keduanya.
Kenapa? Karena laki-lakinya murtad, perempuannya muslimah, makanya batal otomatis pernikahannya. Baik. Nah, di negeri Habasyah ini Ubaidillah bin Jahsyin, suami dari Ummu Habibah, murtad, pindah agama dari Islam ke agama Nasrani. Wa hawala an yu'athira fi zaujatihi, dan sang suami ini berusaha untuk mempengaruhi istrinya hatta tatanassara mislahu, supaya sang istri juga masuk agama Nasrani seperti dirinya. Lakinnaha tamassakat bidiniha, tetapi Ummu Habibah berpegang teguh pada agamanya, agama Islam. Wa sabarat ala azahu, dan beliau memilih bersabar menghadapi gangguan. Karena suaminya ini setengah memaksa. Jadi tidak hanya sekedar mengajak baik-baik, tapi setengah memaksa. Maka Ummu Habibah bersabar menghadapi gangguan dari sang suami. Wa ala gharbatiha allati tadha'afat bi takhalli Ubaidillah an islamihi. Dan beliau bersabar di atas keterasingannya. Beliau di negeri Habasyah itu kan negeri asing, bukan kampung halamannya sendiri, negeri yang pertama kali beliau datangi, tidak punya kerabat, tidak punya keluarga di sana. Ditambah lagi sang suami akhirnya murtad dari agama Islam. Walaqad dhaqat bihas subul, jalan-jalan itu seakan-akan sudah buntu bagi Ummu Habibah. Fa faqadatiz zauj wal ahl, beliau kehilangan suami, kehilangan keluarga. Fama hiya biqadiratin 'alal 'audati ila Makkah. Ditambah lagi keadaannya, beliau tidak mampu, tidak memungkinkan untuk kembali ke mana? Kembali ke Makkah. Ya, sudah di negeri asing, hanya dengan suami dan masih punya bayi. Itu udah berat ya, suaminya Islam punya bayi itu sudah berat. Ditambah lagi keadaannya sekarang suaminya murtad. Dan beliau juga tidak mungkin kembali ke Mekah. Kenapa? Haitsu yataza'amu abuha al-ada'a li Muhammadin wa dinihi. Karena bapaknya Ummu Habibah ini, yaitu Abu Sufyan, menjadi pemimpin, menjadi orang yang memimpin musuh di dalam memerangi Nabi Muhammad dan agamanya. Sementara beliau sudah masuk agama Islam. Anaknya masuk agama Islam, bapaknya pemimpin orang Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad. Maka nggak mungkin beliau kemudian kembali ke Makkah. Wala budda an taftina fi diniha in ada. Kalau seandainya Romlah memaksakan diri untuk kembali ke Makkah, pulang ke rumahnya, itu pasti akan terjadi fitnah berkaitan dengan agamanya. Nanti sang bapak mesti akan memaksa putrinya agar kembali murtad mengikuti agama nenek moyang. Wala hiya biqadiratin 'ala rahil wahda ilal Madinah, dan juga beliau tidak mampu untuk melakukan perjalanan sendirian kemana? Ke Madinah, menyusul para sahabat Nabi yang lain yang sudah hijrah ke negeri Madinah. Summa inna Ubaidillah mata ba'da fatratin fil Habasyah Nasraniyah. Lalu Ubaidillah bin Jahsyin ini, suami dari Ummu Habibah ini, setelah beberapa waktu meninggal dunia dalam keadaan Nasrani. Dia meninggal dalam keadaan statusnya masih murtad, belum tobat atau tidak kembali kepada agama Islam. Padahal salah satu penekanan paling penting dalam Al-Quran itu apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini poin yang paling penting. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ubaidillah bin Jahsyin ini meninggalnya dalam kondisi Nasrani.
Wa baqiyat Ummu Habibah tajtaru alamaha wa tahtasibu amroha indallah. Tersisalah Ummu Habibah sendirian merawat putrinya, ya, menghadapi penderitaan yang berkepanjangan, dan wa tahtasibu amroha indallah, dan beliau menyerahkan urusannya serta mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami. Siapapun yang diuji oleh Allah dengan musibah apapun, poin pertama yang harus dilakukan adalah apa? Berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersabar atas musibah itu pahalanya tanpa batas. Ya. Jadi kalau kita diuji dengan ujian apapun, ya, terutama yang ujian yang kita rasakan sangat berat, membuat kita terpukul barangkali. Maka yang pertama harus dilakukan adalah apa? Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini. Itu yang paling penting, Pak. Karena musibah sudah terjadi, ya. Ujian sudah terjadi, kehilangan suami sudah terjadi. Maka kalau fokus pada meratapi, ya itu akan nggak guna. Maka yang paling penting adalah apa? Berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku ini. Nah, setelah itu boleh doa dengan permintaan yang lain. Hatta fujiat bil busyra tuqri'u baba, sampai akhirnya beliau dikagetkan dengan kabar gembira yang mengetuk pintu hatinya. Nah, jadi setelah menghadapi ujian yang sangat berat, beliau mampu bertahan di atas ujian ini. Beliau bersabar di dalam ujian yang berat ini. Sudah berada di negeri asing, suaminya murtad, akhirnya meninggal dunia sendirian. Tibalah beliau dikagetkan dengan satu kabar gembira yang mengetuk pintu hatinya. Taqulu Ummu Habibah sendiri yang menceritakan, ma sya'artu wa ana bi ardil habasyah. Aku tidak merasa, tidak menyangka saat aku berada di negeri Habasyah, illa bi rasulin najasyi jariyah yuqalu laha Abruhah. Nah, tiba-tiba datang seorang perempuan ini adalah utusan dari Raja Najasyi. Nama perempuannya adalah Abruhah. Abruhah ini nama perempuan, ya, bukan laki-laki, ya. Bukan Abruhah yang menyerang Ka'bah, bukan. Nah, tiba-tiba perempuan ini apa? Kanat taqumu ala thiyabihi. Beliau sudah berdiri dekat dengan penampilannya, dengan pakaiannya. Fasta'dzanat alayya. Lalu perempuan ini minta izin untuk menemui aku, pengen ngomong gitu, ya. Fa'adzintu laha. Terus aku pun izinkan dia. Nah, silakan masuk. Faqalat, kemudian perempuan ini utusan Raja Habasyah ini, Raja Najasyi ini ngomong, innal malika yaqulu laki, sesungguhnya raja berpesan kepadamu, punya pesan untukmu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ilayya, telah menuliskan kepadaku. Kepadaku ini kepada siapa? Kepada Raja Najasyi. Jadi pembantu ini atau utusan dari Raja Najasyi ini menyampaikan pesan dari Raja Najasyi kepada Ummu Habibah. Nah, kata pembantu ini, kata utusan ini apa? Wahai Ibu Ummu Habibah, sesungguhnya Raja Najasyi punya pesan untukmu. Kata beliau begini, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ilayya, telah mengirim surat kepadaku. Untuk apa? An uzawwijakihi, agar aku menikahkan dirimu dengan dirinya. Ini pesannya. Jadi secara tidak langsung Nabi melamar Ummu Habibah melalui Raja Najasyi. Ternyata berita keterasingan Ummu Habibah, lalu ujian yang beliau rasakan, musibah yang menimpa beliau ini sudah didengar oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul ngirim surat kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah kala itu,
meminta beliau untuk melamarkan Ummu Habibah untuk siapa? Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Fakultu, kemudian aku katakan pada utusan ini, basyarakillahu bil khair. Semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kebaikan. Nah, ini menjadi satu sunnah ya. Jadi kalau ada orang datang kepada kita menyampaikan satu kabar gembira, nah kita dianjurkan untuk apa? Berbuat baik pada orang ini. Berbuat baiknya bisa dengan mendoakan kebaikan. Ya. Kalau seperti ini, Ummu Habibah ini, basyarakillahu bil khair. Semoga Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan apa? Kebaikan. Atau bisa dengan memberikan hadiah. Ya, apa yang kita punya langsung dikasih. Karena dia sudah apa? Menyampaikan satu kabar gembira kepada kita. Ini dulu juga terjadi pada ini belum kita bahas ya, nanti ketika perang Tabuk sekitar tahun ke-8 Hijriah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu melakukan satu pelanggaran. Tidak taat pada instruksi Rasul karena kelalaiannya sendiri. Ya, di saat semua sahabat Nabi ikut berpartisipasi dalam satu peperangan, perang Tabuk namanya. Ka'ab bin Malik ini beliau terlena dengan apa? Kebunnya yang siap panen. Nah, sehingga begitu para sahabat sudah pada berangkat, Ka'ab ini mikirnya gini, wah aku punya kuda yang cepat lah, besok aja aku nyusul. Gitu terus besok aja. Sampai akhirnya apa? Perang selesai, Rasul mau balik ke Madinah, Ka'ab bin Malik juga belum apa? Berangkat. Akhirnya apa? Setelah Nabi kembali, orang-orang munafik yang tidak berangkat itu menyampaikan udzur, alasan pada Nabi. Macam-macam, ya Rasul aku nggak ikut karena begini begitu sudah. Dan semua alasan itu diterima oleh Nabi. Hanya saja Nabi menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jujur yaitu kembali padamu, kalau kamu bohong yaitu urusanmu dengan Allah. Nah, lain halnya dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini sahabat mulia. Begitu dia datang mau menyampaikan alasannya pada Nabi, Nabi tanya, Ka'ab, kenapa kamu gak ikut perang? Ada apa? Karena aku tahu kamu itu sudah persiapan, kamu juga punya harta. Terus kata Ka'ab, ya Rasul, seandainya aku duduk tidak di hadapan engkau, ini aku mampu memberikan apa? Alasan. Aku ini orang yang pintar ngomong. Kalau hanya cari-cari alasan aku bisa. Tapi kalau aku sekarang berbohong kepadamu, aku yakin engkau pasti akan tahu juga. Ya karena Allah akan memberitahu kau. Tapi kalau aku jujur, aku ngerti pasti ini konsekuensinya apa? Berat. Akhirnya dia memilih jujur, Pak. Ya Rasul, aku nggak ikut perang karena nggak ada uzur apa-apa. Semua karena apa? Kelalaianku, karena kesalahan. Nah, terus kata Nabi apa? Amma hadza faqad shaddaq. Orang ini dia telah berkata jujur. Gitu. Kalau yang lain orang-orang munafik, Nabi menerima alasan mereka, tapi menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah. Tapi untuk Ka'ab ini kata Nabi apa? Orang ini dia telah berkata jujur. Karena kejujurannya akhirnya Ka'ab bin Malik ini dihukum oleh Rasulullah. Apa? Beliau didiamkan selama 50 hari 50 malam. Didiamkan sudah. Didiamkan, enggak diajak ngomong. Kalau Ka'ab bin Malik tanya enggak dijawab. Ngucap salam pun tidak dijawab. Sudah. Tempat tinggal beliau, bumi yang luas ini terasa sempit. Kenapa? Karena kemanapun dia pergi enggak ada yang menegur, enggak ada yang menyapa. Dan itu berlangsung selama 50 hari 50 malam sampai akhirnya di hari ke-51 nah, ampunan dari Allah itu sudah ada. Allah sudah menurunkan ayat yang menjelaskan kalau taubatnya sudah diterima. Akhirnya datang seorang sahabat Nabi berlari ke rumahnya Ubay bin Ka'ab untuk memberi tahu. Bukan Ubay bin Ka'ab, tapi Ka'ab bin Malik ya, Ka'ab bin Malik. Seorang sahabat berlari ke tempatnya Ka'ab bin Malik untuk menyampaikan kabar gembira itu. Ka'ab, taubatmu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ka'ab itu begitu senangnya. Saking senangnya dia enggak sadar apa? Baju yang dipakai gamisnya itu langsung dilepas, diberikan pada orang yang ngasih kabar gembira itu. Itu yang dilakukan. Jadi saking senangnya dapat berita gembira itu, dia lepas gamisnya, gamis panjangnya, terus diberikan pada sahabatnya. Nah, setelah kegembiraannya agak mereda, beliau baru sadar, loh, aku hanya punya baju satunya. Akhirnya dia ketika mau menemui Rasul apa? Tak pinjam dulu ya katanya. Setelah diberikan apa? Dipinjam dulu.
Nah, akhirnya beliau kemudian menemui siapa? Rasulullah, bertanya, ya Rasul, apakah ini ampunan, kemaafannya darimu atau dari Allah? Kata Nabi apa? Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diturunkan ayat untuk menerima taubatnya Ka'ab bin Malik rahimahullah ta'ala atau radhiyallahu anhu. Nah, ini ya, jadi menjadi satu kesunahan kalau kita misalnya mendapat satu kabar gembira dari seseorang, lalu sunnahnya adalah kita berbuat baik pada orang tersebut. Ya, yang paling gampang tentu dengan mendoakan kebaikan. Nah, kalau kita punya sesuatu yang bisa diberikan, maka berikan pada orang tersebut. Baik. Wa qalat, kemudian utusan Raja Najasyi ini berkata, yaqulu lakil malik, raja juga berkata kepadamu, wakili man yuzawwijuki. Nah, apa ya? Tunjuklah satu orang yang menjadi wakil yang bisa menikahkan kamu. Ini, wakilkan pernikahanmu kepada seseorang. Karena perempuan dia tidak bisa menikahkan siapa? Dirinya sendiri. Wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi harus ada wali yang menjadi apa? Harus ada orang yang menjadi wali di dalam apa? Pernikahan. Makanya kata Nabi, la nikaha illa biwaliyyin syar'i. La nikaha illa biwaliyyin. Tidak sah satu pernikahan kecuali dengan wali. Jadi wali itu rukun dalam pernikahan. Kalau nikah tanpa wali, nikahnya tidak sah. Fa arsaltu ila Khalid ibni Sa'id ibn As fawakkaltuhu. Lalu kata Ummu Habibah, aku pun mengutus dia kepada Khalid bin Sa'id, dan aku wakilkan urusan pernikahanku kepada Khalid bin Sa'id ini. Wa ataitu Abruha sawarin min fiddah wa khatmataini min fiddah kanata alayya wa khawatim min fiddah. Lalu aku berikan kepada Abruha ini. Abruha tadi siapa? Utusannya Raja Najasyi. Aku berikan pada Abruha ini apa? Khawatim. Sawarin ini anting-anting, ku kasih cincin, ku kasih gelang yang terbuat dari apa? Dari perak. Ini sebagai hadiah Ummu Habibah kepada Abruha, kepada utusan yang sudah menyampaikan kabar gembira. Ini sunnah. Awalnya beliau mendoakan basyarokillahu bil khair, semoga Allah menggembirakan kamu dengan kebaikan. Terus ngasih apa? Gelang, cincin, anting-anting, ya. Diberikan pada Abruha ini, nah, sebagai bentuk ucapan terima kasih karena sudah membawakan kabar yang sangat menggembirakan. Sururan bima basyaratni bihi, karena Ummu Habibah itu sangat gembira mendengar berita yang dibawa oleh utusan ini. Falamma angkana minal asyi, sore harinya, amaran Najasyi Ja'far ibn Abi Thalib, Raja Najasyi memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib, wa man kana ma'hu minal muslimin, dan kaum muslimin yang bersamanya, para sahabat Nabi yang lain, ayah dulu untuk hadir. Jadi kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib diundang oleh Raja Najasyi agar hadir. Wa khataban Najasyi, dan akhirnya Raja Najasyi pun melamar, bukan untuk dirinya tetapi untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Fahamidallaha, beliau kemudian memuji Allah, ya, alhamdulillah. Wa asna ala rasulih, dan memuji Rasulullah SAW. Jadi kalau dalam bahasa kita ya awalnya memuji Allah, kemudian dilanjutkan dengan apa? Bersolawat pada Nabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu hamdalah dengan solawat. Summa qala, kemudian Raja Najasyi berpidato, berkhutbah. Amma ba'du, fa inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, tolaba, beliau meminta, an uzawwijahu, agar aku menikahkan beliau, Ummu Habibah, dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, putrinya Abu Sufyan. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Abu Sufyan ini kan masih punya bapak. Kalau di dalam pernikahan yang paling berhak menjadi wali itu siapa? Bapak kandung, ya? Bapak kandung. Yang jadi wali perempuan itu adalah bapak kandungnya, dengan catatan bapaknya adalah seorang muslim. Kalau bapaknya non muslim, maka
bapak yang non ini tidak bisa menjadi wali. Walinya ke siapa? Ya wali jatuh ke kerabat yang lainnya. Kalau kerabatnya nggak ada, jatuhnya ke wali hakim. Wali hakim kalau di kita sekarang ya petugas KUA, petugas yang ditunjuk oleh negara dalam urusan pernikahan. Nah gitu ya, tetap harus ada walinya. Tidak boleh kemudian perempuan itu menikahkan dirinya sendiri. Tuh nikah tanpa wali itu nggak boleh. Nah karena ini Abu Sufyan saat itu tahun ke-5 Hijriah itu belum masuk agama Islam, maka tentu Abu Sufyan tidak bisa menjadi wali. Walinya diwakilkan kepada orang lain. Baik. Jadi kata Raja Najasyi, Rasulullah memintaku untuk menikahkan beliau dengan Habibah, putrinya Abu Sufyan. Fa'ajabtu ila ma da'a ilaihi Rasulullah. Aku pun memenuhi apa yang diminta oleh Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah di mana sekarang? Pertanyaan. Posisi Rasul di mana? Di Madinah. Ummu Habibah di mana? Di Habasyah. Jadi kalau nikah pengantinnya beda tempat itu sah, boleh tidak? Misalnya bapak ini pengen menikah, tapi calon istri masih di Mesir, misalnya, masih di Arab, misalnya. Bapak di sini, istrinya di sono, boleh atau tidak? Sah atau tidak? Sah, nggak apa-apa. Yang penting apa? Wali sama pengantin laki-laki, nah, terus ada mahar, kemudian ada akad, ada mempelai perempuan. Mempelai perempuannya itu tidak harus di dalam satu majelis. Itu pernikahannya apa? Sah. Apalagi kalau zaman sekarang bisa dengan apa? Video call. Ya, jadi nanti pasang cincinnya juga apa? Juga lewat video. Misalnya pakai cincin. Ya, jadi boleh-boleh saja. Jadi sekarang zaman sudah canggih, sudah modern. Ya, nikah beda negara itu bisa dilakukan. Apalagi meskipun beda. Kalau zaman dahulu kan Nabi nggak bisa melihat langsung. Ummu Habibah juga tidak bisa apa? Berinteraksi langsung dengan Rasulullah. Sekarang bisa. Ya, pengantinnya perempuan yang di luar negeri, laki-lakinya di sini. Nah itu bisa langsung apa? Berinteraksi dengan video call atau dengan telepon misalnya. Baik. Wa asdaqtuha arba'ami'ati dinarin, dan mahar yang diberikan berapa? Arba'mi'ah dinar. Arba itu 4, mi'ah 100 dinar, 400 dinar. Ini mahar dari siapa? Dan sebenarnya mahar ini pemberian dari Raja Najasyi. Tapi ya tetap saja itu jatuhnya ya maharnya Rasulullah untuk menikahi siapa? Ummu Habibah, meskipun mahar ini pemberian dari siapa? Raja Najasyi. 400 dinar. Berapa itu kalau sekarang? 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. Kali 400 berapa? 4 kali 400 itu sudah 1.600, ya kan? Ditambah 0,25 kali 400 itu 100. 1.700 gram. 1,7 kilo. 1 kilo, 1 gram sekarang misalnya biar gampang itu ya 2 juta lah ya, misalnya. Biar gampang itu ya 2 juta. 2 juta kali 1.700. Berarti kalau setiap 1 kilo kan 2 miliar. Ya kan? 2 miliar tambah 1,4 miliar, 3,4 miliar. Nah, ini benar-benar Pak, seorang laki-laki yang memuliakan perempuan. Jadi ngasih mahar gak main-main. Nah, dari dulu Pak, yang namanya mahar itu ya harus dengan sesuatu yang berharga. Meskipun ya kita nggak harus ngikuti seperti ini, enggak. Bagi para laki-laki kalau pengen menikah dengan perempuan, maharnya harus 3,4 miliar. Nah, itu laki-laki jomblo semua, Pak. Enggak ada yang menikah. Enggak, maksudnya gini, dari dulu ya, dari Nabi, para sahabat itu mengajarkan kalau ngasih mahar perempuan itu harus dengan sesuatu yang berharga, yang ada nilainya. Dan dari dulu sampai kapanpun sesuatu yang nilainya tetap terjaga dan berharga itu yang mesti antara emas atau perak. Udah dari dulu gitu. Makanya kalau di kita mahar itu disebut apa? Mas kawin. Mas kawin itu ya bagusnya dengan apa? Namanya emas ya dengan apa? Dengan emas. Itu Pak. Jadi anjurannya mahar itu dengan sesuatu yang berharga, dan di antara yang paling berharga zaman sekarang itu adalah apa? Emas. Bukannya zaman sekarang, dari dulu sampai kapanpun di antara barang yang nilainya tetap terjaga itu adalah apa?
Maka kalau bapak pengen nikah lagi atau suatu saat menikahkan anak laki-laki misalnya, mau ngasih mahar perempuan, itu upayakan ya jangan hanya seperangkat alat apa. Tanpa itu nggak apa-apa loh Pak. Nggak ngasih seperangkat alat sholat itu nggak ada masalah. Ya, jadi karena sekarang itu karena gini Pak, kesannya biar kelihatan Islami, biar kelihatan ini anak soleh, calonnya soleha, terus maharnya seperangkat apa? Padahal nggak perlu itu, nggak usah, nggak apa-apa. Lebih baik bapak ngasih emas 100 gram tanpa seperangkat alat sholat daripada seperangkat alat sholat terus nggak ada apa-apa yang lain. Cuma seperangkat alat sholat apa? Dua. Udah itu yang lebih penting ya. Emas ya kalau bisa apa? Emas kawin itu berupa ya emas. Karena emas itu betul-betul harta yang sesungguhnya. Ya, dari dulu zaman Nabi sampai sekarang emas itu sudah teruji, nilainya tetap terjaga. Kalau bapak ngasih mahar ke istri emas batangan misalnya, terus dia simpan sampai 10 tahun, 20 tahun, bapak meninggal misalnya. Kalau dia jual emas itu, maka dia akan tetap mendapatkan apa? Harta yang banyak. Jangan uang kertas, Pak. Jangan uang kertas. Karena kalau uang kertas itu nilainya akan apa? Akan terus menurun. Dan uang kertas itu nggak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Mahar itu ya sesuatu yang bernilai dan sesuatu yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Sehingga suatu saat misalnya nih dalam rumah tangga ada masalah ekonomi. Nah, sang istri bisa meminjamkan maharnya kepada suami untuk dijual. Nah, karena kalau maharnya seperangkat alat sholat, setelah 5 tahun nikah nih seperangkat alat sholat itu kan udah gak bernilai lagi Pak. Kalau dijual siapa yang mau beli? Tapi kalau bapak beri kasihnya emas itu setelah 5 tahun bukannya makin murah tapi makin apa? Makin mahal. Nah gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau bapak memberikan mahar atau nanti anak-anak bapak misalnya menikah mau ngasih mahar pada perempuan, itu upayakan maharnya sesuatu yang bernilai, yang berharga. Nah, yang paling gampang adalah apa? Emas. Emas. Itu yang paling gampang ya. Karena emas inilah disebut dengan apa? God money. Ya. Apa istilahnya? Mata uang dari Tuhan, mata uang Tuhan yang sudah teruji kehebatannya ribuan tahun. Beda dengan uang buatan manusia. Kalau uang buatan manusia itu sudah akan terus merosot nilainya, akan terus apa? Tidak bernilai. Saya dulu tahun berapa ya? 2007. Itu sudah berapa ya? 18 tahun yang lalu. Beli nasi sepiring, lauknya ikan, sayur asem, sama teh manis. Saya ingat betul itu harganya 1.500 perak. Ya, satu piring nasi sama ikannya ya segitu, ikan utuh sama sayur asem plus minumnya teh manis. Itu bayarnya 1.500 tahun 2007. Nah sekarang 2025 dengan menu yang sama berapa harganya? Sudah 20.000. Padahal barangnya sama, menunya sama. Dulu 1.500, sekarang 20.000. Berarti yang apa? Yang terjadi apa? Apakah nasinya makin mahal atau uang kita yang makin nggak bernilai? Nah, uang kita yang semakin tidak bernilai. Bukan. Kalau barangnya ya sama, menunya ya segitu, nasinya ya segitu, ikannya ya ukurannya sama, sayur asam dari dulu ya begitu rasanya, tehnya ya begitu, sama. Tetapi apa? Nilai rupiahnya yang semakin apa? Merosot, tidak bernilai. Maka bapak kalau punya duit banyak itu jangan disimpan dalam bentuk uang kertas. Bapak gepokan disimpan di bawah lemari misalnya, itu dimakan rayapnya, ya jangan. Nggak bernilai. Kalau banjir basah sudah nggak laku lagi. Atau jangan pula disimpan dalam bentuk di rekening, dalam tabungan. Jangan. Kenapa? Karena kalau bapak simpan di rekening, bapak punya duit 10 juta. Tahun depan itu nilai dari duit bapak itu sudah berkurang 15%. Sekarang bapak punya duit 10 juta, bisa digunakan untuk membeli barang yang nilainya 10 juta. Tapi tahun depan itu duit 10 juta, angkanya sama. Tetapi hanya bisa digunakan untuk membeli barang yang nilainya Rp850.000. Artinya apa? Daya beli uang bapak sudah merosot 15%. Ini kita diistilahkan dengan inflasi. Inflasi itu kan kenaikan harga. Padahal sebenarnya bukan kenaikan harga, tetapi apa? Uang kita yang nilainya semakin apa? Menurun. Sama Pak. Jadi jangan kalau bapak punya duit banyak, bapak habis pensiun misalnya dapat 500 juta.
Jangan direkening, habis tuh. 3 tahun nilai bapak tinggal separuh. Nah, maka berikan emas, paling gampang. Berikan emas. Butuhannya masih 5 tahun lagi, butuhannya masih 10 tahun lagi, maka berikan emas. Itu insya Allah akan menjaga apa? Nilai. Saya ada jamaah, itu beberapa tahun lalu itu pensiun Pak, dapat berapa? 500 juta lah. Itu cerita, saya Ustaz, ini pensiun dapat 400 juta, sama job sosteknya 100 juta. Ini kalau saya simpan duit satu, tetangga itu pada datang minjem kan. Ya tahu lah, orang habis pensiun kan tahu lah duitnya Pak. Ya, kalau saya berikan emas gimana? Boleh nggak Pak? Akhirnya sebagian dia berikan emas Pak. Dan dia pintar, dia langsung beli 100 gram. Dan ini diniatkan simpanan untuk menikahkan putrinya. Ya karena beliau punya anak perempuan 1 dan belum menikah. Jadi tabungan untuk menikahkan anaknya itu dengan apa? Emas 100 gram. Kala itu belinya sekitar 70 juta. Ya, harganya masih apa? Sekitar 70 juta. Sudah dibelikan masuk. Nah, begitu anaknya ada yang lamar dan siap menikah, beliau jual 100 gram itu laku 130 juta lebih. Jadi sudah ada peningkatan hampir 100% kan, 70 juta jadi 130, naik 60 juta dan itu mengcover seluruh kebutuhan apa? Pernikahan. Nah, jadi beliau sudah tenang karena sudah punya simpanan ini emas 100 gram untuk nikah anak. Nikahnya masih 5 tahun lagi misalnya. Sudah. Dia beli 70-an juta dari uang pensiunnya itu. Kemudian pas mau nikah anaknya dia jual laku 130-an juta dan itu mengcover seluruh kebutuhan pernikahan. Nah, sama Bapak sudah daftar haji nih. Untuk pelunasan haji itu jangan Bapak simpan dalam bentuk apa? Rupiah jangan. Sekarang pelunasan haji berapa? Haji tahun ini itu sekitar 90 juta. Yang 30 juta kan subsidi pemerintah kan. Sehingga jamaah haji bayarnya sekitar 60 juta. 60 juta dikurangi uang pendaftaran yang 25 juta. Jadi nambahnya masih sekitar 35 juta. Tahun ini 35 juta Pak. Tapi kalau Bapak berangkatnya masih 10 tahun lagi, jangan kemudian Bapak siapkan ini saya punya duit 35 juta, saya simpan di rekening di bank untuk pelunasan apa? Haji. Hajinya kapan Pak? 10 tahun lagi. Nah 10 tahun lagi nanti haji tambahannya bukan 35 juta tapi berapa? Mungkin sudah 100 juta. Maka kalau Bapak pengen aman 35 juta yang ada ini belikan apa? Emas, simpan udah. Nanti begitu saatnya berangkat 10 tahun lagi Bapak jual emas itu dan insya Allah akan tetap mendapatkan sejumlah uang yang cukup digunakan untuk melunasi apa? Haji. Nah, itu. Jadi kalau di Quran ini kita ngikuti nasihatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu pernah ngasih nasihat kepada Raja Mesir ya, berkaitan dengan mimpi yang dilihat oleh Raja Mesir ini. Raja Mesir ini kan mimpi kan melihat ada sapi kurus memakan sapi gemuk, lalu ada 7 tangkai gandum kering dan 7 tangkai gandum yang basah. Kata Nabi Yusuf, tazra'una sab'a sinin. Kalian bercocok tanam selama 7 tahun. Jadi bercocok tanam ini adalah usaha untuk terus produktif. Jadi bercocok tanam ini karena konteksnya masyarakatnya adalah petani, maka kalian disuruh bercocok tanam. Tapi kalau kamu pedagang ya kamu dagang. Kamu sebagai seorang karyawan ya kamu bekerja. Ya. Bekerjalah, bercocok tanamlah, sab'a sinin selama 7 tahun. Terus apa? Fama hasadtum hasil panen kalian. Fadaruhu fi sumbuli, maka biarkan dalam tangkainya. Jadi gandum itu Pak kalau dipetik, cara menyimpan paling aman itu bagaimana? Fadaruhu fi sumbuli, biarkan gandum itu berada dalam apa? Tangkai. Jadi jangan dipetik satu-satu, tapi apa dipetik bersama apa? Batang-batangnya. Kayak dulu di orang-orang tua kita zaman dulu di kampung-kampung, kalau panen padi dan pengen menyimpan padi itu dalam waktu yang lama, itu bukan seperti sekarang. Nah, kalau dulu dipetik di arit apa istilahnya dierit ya. Nah, dipanen bersama batang padinya, terus habis itu diikat Pak. Habis itu digantung di tiang-tiang di atap-atap rumah lah. Itu beras yang disimpan seperti itu, gabah yang disimpan begitu itu bisa awet bertahun-tahun. Kalau sekarang dipetik terus akhirnya dipisahkan terus dikarungin, itu potensi bisa apa? Jamuran, bisa dimakan kutu, hama dan sebagainya. Nah, maka fadaruhu fi sumbulihi, biarkan dalam tangkainya itu mengajarkan pada kita kalau kamu menghasilkan apapun, punya harta apapun,
itu pilihlah instrumen penyimpanan yang sekiranya bisa menjaga harta tersebut. Jadi jangan sembarangan menyimpan. Bapak udah kerja capek-capek dapat duit banyak, ternyata duit itu malah dirampok oleh sistem yang dibuat oleh negara kita sendiri, yang kita istilahkan inflasi itu. Bapak kerja capek-capek pensiun dapat 100 juta, terus Bapak simpan di rekening 100 juta. 5 tahun Pak, 100 juta itu sudah berkurang 50%. Duitnya masih sama 100 juta, tapi daya belinya tinggal 50 juta. Itu kita dirampok oleh sistem. Makanya kita harus cermat, harus betul-betul selektif di dalam memilih tempat penyimpanan harta kita. Maka pilihlah instrumen penyimpanan yang sekiranya bisa menjaga, setidaknya bisa menjaga nilai dari harta kita. Yang paling gampang adalah dalam bentuk emas, yang paling gampang. Tentu ini untuk yang harta yang digunakan dalam waktu yang agak lama. Penggunanya masih 3 tahun lagi, 5 tahun lagi berikan emas. Tapi kalau untuk harian ya jangan diberikan apa? Emas. Kalau beli emas terus nanti jual lagi malah rugi. Baik. Ini ya, kembali kepada mahar yang diberikan oleh Raja Najasyi dalam lamaran yang dilakukan oleh beliau untuk Rasulullah SAW, 400 dinar. Summa sakabat dananir baina yadil qawm. Dinar-dinar itu ditumpahkan di hadapan yang hadir. Ditunjukkan, artinya mahar itu penyerahannya diperlihatkan. Fatakallama Khalid bin Sa'id, kemudian yang menjadi wali yaitu Khalid bin Sa'id mulai berbicara. Fahamidallah, beliau mengawali dengan hamdalah, memuji Allah, wa asna alaihi, dan mengagungkan Allah. Summa qala, kemudian beliau berkata, qad ajabtu ila ma da'a ilaihi Rasulullah. Aku menyetujui apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zawwajtuhu Ummu Habibah, dan aku nikahkan Muhammad dengan siapa? Ummu Habibah. Jadi redaksi nikah. Kemarin sempat ada ramai Pak kasus. Katanya kalau akad nikah itu harus satu tarikan nafas. Padahal itu enggak ada dasarnya. Jadi kalau Bapak menikahkan, Bapak lagi menjawab akad nikah misalnya, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin ini dibayar tunai. Itu apakah harus sekali tarikan nafas? Tidak, mesti harus sekali tarikan apa? Nafas. Kemarin kan siapa? Nikahnya siapa yang? Kan sama itu. Kan itu sempat ramai katanya. Bahkan yang komentari ada yang kayak ustadz juga ya. Katanya nikahnya nggak sah. Kenapa? Kalau saja jawab akad nikahnya tidak dengan sekali tarikan apa? Nafas. Ya karena susah, sekali tarikan nafas susah. Apalagi kalau misalnya nama anaknya itu panjang, nama bapaknya juga panjang, gelarnya banyak. Ditambah lagi maharnya juga banyak. Lu harus mengucapkannya sekali nafas itu gimana? Malah kehabisan nafas meninggal. Repot. Jadi ini enggak nasihat dan redaksi. Misalnya gini Pak, saya nikahkan kamu dengan putriku dengan mas kawin ini dibayar tunai. Terus Bapak jawab saya terima. Itu boleh enggak? Sah tidak? Sekedar ada ucapan saya terima saja itu sudah apa? Sudah sah. Nah kita ini terkadang terlalu kaku dengan ini tadi buat akad nikah yang sudah selama ini kayak menjadi pakem di tengah masyarakat. Padahal qabil tuh saya terima itu sudah sah ya kalau sudah jelas. Nah, gitu. Tapi sekarang yang jadi saksi kadang-kadang orang nggak paham. Hanya gara-gara tidak sekali tarikan nafas akhirnya apa? Dikatakan nggak sah, harus diulang. Itu kenapa? Karena nggak sekali tarikan apa? Nah, padahal itu nggak ada aturannya, harus sekali tarikan. Baik. Akhirnya apa? Fabarakallahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa aradu an yaqumu, kemudian ini ibarat gini, akad nikahnya sudah selesai. Jadi sebagai pelamar adalah Raja Najasyi, sebagai walinya adalah Khalid bin Sa'id ini. Ya, lamaran sudah selesai. Kemudian kaum muslimin mau bubar, mau meninggalkan apa? Majelis, karena acara sudah apa? Selesai. Faqala, kemudian Khalid berkata, "Ijlisu, ayo duduk kembali, jangan bubar dulu, silakan duduk. Fa inna min sunnatil anbiya, karena di antara sunnah para nabi, idza tazawwaju, apabila mereka menikah, an yukal to'amun alat tazwij, ada makanan yang dihidangkan di atas pernikahan. Ini namanya walimah. Walimah itu apa? Makan-makan. Inti walimah itu apa? Makan. Jangan buat dulu, karena sunnah para nabi itu kalau menikah mesti ada apa? Walimahnya, ada makan.
makan. Duduk sekarang. Fada bitu amin, akhirnya hidangan disuguhkan. Faakalu, mereka makan. Selesai makan baru apa? Ubah. Nah itu. Jadi sunnahnya walimah itu bukan masalah pestanya, bukan masalah seremonialnya, bukan. Tapi sunnahnya itu apa? Habis akad ada makan udah gitu aja. Itu perintah Nabi dulu. Jadi aulim walau bisyatin, adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Itu. Kenapa? Walimah itu sebagai bentuk rasa syukur, yang kedua sebagai apa? Pengumuman kepada khalayak ramai kalau yang orang tersebut sudah melakukan pernikahan. Jadi walimah itu intinya adalah makan. Jadi kalau bapak menikahkan anak misalnya, itu enggak usah memberatkan diri, Pak. Sampai harus misalnya nyewa gedung yang ya kalau mampu sih oke, enggak ada masalah. Tapi yang masalah itu kalau kita memang enggak mampu kemudian memaksakan apa? Diri. Kalau nggak mau sudah wali. Setelah akad nikah, bapak motong kambing misalnya, masak-masak, terus tetangga kanan kiri diundang untuk apa? Hadir makan-makan sebagai bentuk apa? Walimah. Itu sudah cukup. Dan itu sunnahnya para nabi. Kalau para nabi menikah itu mesti harus ada makan. Baik. Hadatsa hadza ba'da ghazwatil Khandaq. Kejadian ini terjadi setelah perang Khandaq. Jadi perang Khandaq kan tahun kelima. Kalau perang Khandaq kan di Madinah. Sementara ini kejadiannya di mana? Di Habasyah atau di Afrika. Lakin Ummah Habibah lam tarhal ilal Madinah wadaha. Tetapi setelah menikah pun Ummu Habibah tidak langsung melakukan perjalanan ke Madinah sendirian. Bal rahalat ma Ja'far bin Abi Thalib wal muslimin alladzina kanu fil Habasyah. Dan nanti Ummu Habibah baru menyusul ke Madinah bersama siapa? Bersama Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan kaum muslimin. Jadi setelah menikah itu LDR dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi harus dipahami, Pak, Rasul menikah dengan Ummu Habibah ini motivasinya bukan karena apa? Nafsu, bukan karena enggak, semata-mata demi apa? Demi syariat. Ya, semata-mata demi syariat. Satu, beliau pengen menolong Ummu Habibah. Yang kedua, untuk menjaga supaya seorang muslimah itu tidak terkena fitnah. Apalagi muslimah ini bukan orang sembarangan. Muslimah ini adalah anak dari tokoh orang Quraisy. Coba bisa Bapak bayangkan kalau misalnya Abu Sufyan tahu keadaan Ummu Habibah di Habasyah. Ibarat gini. Contoh ya, saya sebagai Abu Sufyan. Anakku ini masuk agama Islam. Setelah Islam malah hidupnya susah. Nah, kira-kira pandangan Abu Sufyan pada Islam gimana? Wah, mesti akan tambah benci lagi kan gara-gara Islam. Dulu anakku kecukupan, anakku ini hidupnya enak. Dan sekarang setelah masuk Islam malah hijrah, suaminya mati, terus dibiarkan menderita, nggak ada yang nolong. Maka Rasulullah hadir di situ. Hadir untuk apa? Menikahi Ummu Habibah, sehingga nanti apa? Ya tidak ada ucapan-ucapan atau anggapan miring terhadap agama Islam. Apalagi ini yang mengalami ujian adalah seorang tokoh, putri dari tokoh Quraisy. Kalau sampai hidupnya susah, kemudian tidak ada kaum muslimin yang mengulurkan tangannya membantu perempuan ini, maka nanti Abu Sufyan akan semakin benci pada agama Islam. Gara-gara Muhammad ini anakku jadi apa? Susah. Tapi dengan Ummu Habibah dinikahi oleh Rasulullah kan apa? Sudah. Enggak ada. Fitnah itu enggak ada. Begitu. Baik, sampai sini dulu. Jalan nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Dan nanti masih ada pernikahan lagi ya. Pernikahan dengan siapa? Pernikahan yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Kalau ini kan Nabi dengan Ummu Habibah, yang melamarkannya adalah Raja Habasyah, Raja Najasyi. Tapi nanti ada Nabi itu dinikahkan langsung oleh Allah dengan seorang perempuan. Siapa namanya? Zainab, jandanya Zaid bin Harithah. Zaid ini adalah anak angkatnya Rasul. Zaid punya istri namanya Zainab. Dan ini dulu yang melamarkan untuk Zainab juga Rasulullah. Tapi dalam perjalanan waktu Zainab ini gak senang sama suaminya. Akhirnya minta cerai dengan mengembalikan mahar. Nah, terus Allah akhirnya menikahkan Nabi dengan Zainab. Ini kenapa? Allah ingin ya mengajarkan kepada hamba-hambanya satu hukum bahwa anak angkat itu bukan mahram,
dan mantan istri dari anak angkat itu halal untuk dinikahi. Maksudnya gini loh, bapak punya anak angkat yang bapak urus dari kecil misalnya, bukan misalnya anak angkat biasa. Terus dia menikah dengan seorang perempuan, setelah itu cerai misalnya. Boleh nggak bapak menikahi dengan mantan istrinya? Bapak menikah dengan mantan istrinya, boleh atau tidak? Boleh, karena itu bukan mahram. Yang tidak boleh itu kalau bapak punya anak kandung, terus menikah dengan perempuan, setelah itu cerai, maka bapak nggak boleh menikah dengan apa? Mantan istri dari anak kandung, itu nggak boleh. Tapi kalau anak angkat itu boleh, karena anak angkat itu bukan mahram. Ya, begitu. Dan nanti ya kita bahas pernikahan zawajun bi amrin minallah, pernikahan Nabi dengan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dan ini nanti menjadi kebanggaan Zainab. Kalau kamu kan walimu siapa? Raja Habasyi. Waliku Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kebanggaan Zainab. Aku dinikahkan oleh Allah gitu. Baik, sampai sini wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan beasiswa tadi, kalau kita melihat di dunia nyata yang sekarang di sekeliling tangga kita banyak yang nikah itu ketika itu satu agama, tetapi ketika misalnya sudah nikah terus pisah, misalnya yang satu kembali lagi ke agama Nasrani, yang satu tetap, itu hukumnya sah atau ketika di berhubungan itu zina? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada pasangan suami istri, misalnya anggap saja dua-duanya sama-sama muslim, kemudian dalam perjalanan salah satunya murtad atau pindah agama, maka itu otomatis pernikahannya apa? Batal. Jadi statusnya bukan lagi suami istri secara syariat tuh ya. Kita nggak ngomong hukum negara, tapi hukum apa? Syariat. Kalau hukum negara kan ya karena masih punya buku nikah, akhirnya tetap dianggap apa? Suami istri. Tapi kalau secara syariat itu pernikahannya sudah batal. Ya, dan kalau batal berarti harus apa? Harus dipisah. Gitu. Kalau tetap bersama berarti apalagi melakukan hubungan layaknya suami istri, maka itu jatuhnya ke dalam apa? Perzinahan. Gitu Pak. Ini yang memang belum bisa aturan yang belum bisa ditegakkan karena negara kita kan ya seperti ini, asal kamu punya buku nikah sudah dianggap suami apa? Istri. Padahal kalau dalam pernikahan tetap nggak bisa, Pak. Ya, nikah beda agama itu di dalam aturan negara kita itu juga tidak bisa. Makanya siapapun kalau ingin menikah itu mesti harus apa? Agamanya sama. Misalnya ini ada perempuan muslimah, laki-lakinya non gitu. Terus dua orang ini pengen menikah, maka salah satunya harus ngalah kan? Baik entah perempuannya yang beda agama atau laki-lakinya yang masuk agama Islam, baru bisa menikah. Nah seperti itu. Itu aturan negara, aturan agama dan aturan negara. Tapi ada juga orang yang pindah agama hanya sekedar supaya bisa nikah doang. Setelah nikah dia kembali ke agama sebelumnya. Nah ini, negara kita itu hanya apa ya? Mengawal kita sampai pernikahan saja. Setelah itu sudah seakan-akan apa? Melepaskan. Kecuali kalau ada gugatan dari salah satu pihak dari suami istri, itu baru negara turun tangan. Nah, tapi kalau dalam prakteknya kok nggak ada gugatan, suaminya murtad misalnya, tapi hidupnya adem ayem misalnya, ya sudah negara tidak akan ikut campur. Nah itu yang menjadi masalah kita sekarang. Tapi kalau dalam syariat Pak, kalau pindah agama, itu salah satunya sudah mau pindah agama misalnya, berarti otomatis sudah bercerai, pisah secara otomatis. Ini dulu terjadi pada putri Nabi kan. Anak Nabi yang pertama siapa namanya? Zainab. Zainab itu yang mengikuti bapaknya masuk Islam kan. Beliau punya suami di Mekah itu belum masuk agama Islam. Terus oleh Nabi apa? Zainab ya disuruh hijrah ke Madinah, meninggalkan siapa? Suami. Padahal suaminya yo sayang sama Zainab, Zainab juga sayang pada suaminya. Tapi karena beda agama akhirnya apa? Mereka harus dipisahkan. Sampai akhirnya nanti suaminya Zainab ini masuk agama Islam, baru Zainab dikembalikan Nabi kepada siapa? Suaminya. Nah begitu. Nah, aturannya kalau sudah murtad salah satunya berarti otomatis cerai. Nah itu secara syariat. Tapi kalau secara hukum negara ini negara belum menemani kita sampai di situ. Pokoknya. Allah.
Ya. Itu Raja Najasyi sudah masuk Islam belum? Pernikahan lamaran. Kalau dari yang kita baca tadi kan ada hamidallah dan juga berselawat pada Nabi. Maka besar kemungkinan ini Raja Najasyi sudah masuk agama Islam. Nah, walaupun di sini tidak dijelaskan dengan detail ya. Tapi besar kemungkinan Raja Najasyi sudah masuk agama Islam. Karena tadi ada hamidallah, beliau memuji Allah, kemudian bersalawat kepada siapa? Rasulullah. Begitu, wallahu a'lam. Apalagi ini ini kaum muslimin di Habasyah berarti kan sudah bertahun-tahun kan? Karena kaum muslimin ke Habasyah itu tahun ke-7 kenabian. Sementara pernikahan ini itu sudah tahun ke-5 Hijriah. Berarti dari 7 kenabian tambah 6 tambah 5 sudah 11 tahun. Jadi Ja'far bin Abi Thalib sama kaum muslimin yang lain itu sudah 11 tahun di mana? Di Habasyah. Dan kita tahu dari awal kalau Raja Najasyi itu kagum dengan apa? Ajaran yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi kemungkinan kasus ini Raja Najasyi sudah masuk agama Islam. Baik, wallahu a'lam. Nanti kalau ada revisi, ada keterangan lain kita sampaikan ya. Tapi sejauh yang saya pahami berarti sudah masuk agama Islam. Dan satu lagi Ya. masalah tadi kita nabung emas ya. Sekarang ini trennya emasnya udah digital. Tuh hukumnya gimana? Nggak ada wujudnya, itu cuma berapa gram kita punya di aplikasi gitu, Pak. Boleh nggak? Jadi kalau Bapak pengen aman, ini saya ajari cara yang paling aman ya. Kalau jual beli emas itu Pak harus apa? Yadan biyadin. Yadan biyadin itu harus tunai, serah terimanya langsung. Bapak serahkan duit, emasnya diambil. Itu kalau pengen aman. Jadi jangan Bapak nabung rupiah terus cuma dapat apa? Angka-angka, jangan. Itu Bapak masih bisa ditipu, Pak. Iya kan? Tiba-tiba sistemnya error misalnya. Terus gimana coba? Dan itu bukan emas yang sesungguhnya. Jadi kalau pengen aman, Pak, nabung emas itu nggak usah aneh-aneh udah. Bapak punya duit berapa? 10 juta. Datang ke Antam misalnya atau ke toko emas lah, tapi belinya emas logam mulia ya. Bayarkan duitnya, ambil apa? Emasnya. Sudah Bapak simpan sendiri. Itu paling aman. Itu aplikasinya yang mengeluarkan Antam gitu. Iya Pak, tapi itu kan nggak ada wujudnya kan. Baru nanti kalau sudah mencapai gram tertentu, Bapak pengen mencetaknya harus bayar uang apa? Cetak lagi. Enggak usah jangan. Dan itu secara syariat tidak sesuai dengan aturan apa? Syariat. Karena syarat salah satu aturan kalau jual beli emas Pak, itu harus yadan bi yadin. Yadan bi yadin itu serah terima langsung. Kredit aja nggak boleh kok. Kreditnya nggak boleh. Saya beli emas Ustaz 10 gram. Per bulan saya nyicil 1 juta nggak boleh. Harus apa? Punya duit berapa? Belikan emas, serahkan duitnya, ambil apa? Emasnya. Udah gitu yang paling aman udah Pak. Udah. Dan nanti harta Bapak itu dalam penguasaan Bapak sendiri. Kalau Bapak nabung emas tapi ibarat emasnya dibawa orang. Nanti kalau sistemnya kolab bagaimana? Kalau tiba-tiba ada aturan baru dari pemerintah bagaimana? Ini emas-emas ini nggak bisa diuangkan, lalu bisa aja kan? Emas-emas ini nggak bisa dicetak misalnya, harus dirupiahkan lagi misalnya. Jangan. Pokoknya kalau mau aman beli emas yang ada saja. Ya emas benar-benar emas harta yang sesungguhnya, bukan angka-angka, bukan buku tabungan. Ini Bapak kebagian bisa Pak, 1 juta nanti dapat buku tabungan langsung berapa gram emas gitu. Tapi itu nggak dianjurkan. Pokoknya kalau mau aman udah Bapak punya duit, belikan emas, duitnya diserahkan, emasnya diambil, Bapak simpan sendiri. Itu yang paling aman. Hanya Bapak perlu hati-hati dalam penyimpanannya ya. Karena semuanya ada risiko Pak, semua ada risiko ya. Bapak simpan di rekening ya ada risiko, dalam bentuk emas juga ada risiko. Risikonya apa? Bapak lupa naruh misalnya, atau mungkin dimaling orang, bisa kan? Bisa. Tapi kalau emas kok lupa naruh itu berarti ya langka lah. Ya, yang paling aneh ya risiko diambil orang kan begitu. Gitu. Tapi setidaknya itu Bapak merasa tenangnya gini. Oh ini duit emasnya betul-betul ada, fisiknya ada, wujudnya. Jadi bukan hanya permainan angka, gitu. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.